Pernahkah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah? Jika pernah, apa yang kalian lakukan setelah mengamati tumbuhan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Welcome back my channel. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Debi. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan pertanyaan di awal video tadi, yang kita lakukan setelah mengamati tumbuhan tersebut adalah menyusun teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. 2. Kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. 3. Simpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat pada kalimat utama. Selain ide pokok, terdapat pula simpulan dalam sebuah teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat simpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan akhir. Sebagai latihan, bacalah teks berikut dan kerjakan soal tersebut. Terumbu karang mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Terumbu karang dapat dijadikan objek wisata. Begitu juga dengan rumput laut, udang, dan ikan yang hidup di terumbu karang bisa dimanfaatkan manusia. Dengan demikian, terumbu karang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan manusia. Ayo berlatih. Soal pertama, tentukan ide pokok dari paragraf di samping. Soal kedua, tentukan simpulan dari paragraf di samping. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian dari Pak Debi. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pratama Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.